Bu Anissa. Ya, selamat siang Pak Ahmad. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Ibu sudah berkenan untuk diobservasi. Ya. Tapi ini bukan berarti saya lebih baik ya Bu, karena yang namanya observasi itu nanti setara ya. Jadi nanti sekarang Ibu diobservasi oleh saya, lain waktu saya yang diobservasi oleh Ibu. Jadi kita nanti akan saling memberikan masukan begitu Ibu. Bu Anissa, kalau boleh tahu tujuan pembelajaran yang hendak dicapai observasi hari ini apa Bu? Untuk tujuan pembelajaran hari ini ya Pak ya, tujuannya adalah peserta didik dapat menentukan limit fungsi aljabar yang berbentuk X mendekati tak hingga. X mendekati tak hingga. Ya. Berarti ini bukan pertemuan pertama ya Bu? Ya, Berarti ketiga ya, pertemuan ketiga. Sebelumnya di pertemuan-pertemuan dulu ada kendala nggak Bu dengan anak-anak Ibu yang sekarang? Sedikit ya Pak ya, ada kendalanya. Mungkin dari segi perhitungan seperti pangkat ya, pengurangan pangkat atau pertambahan pangkat masih kurang. Mungkin di kelas 1-nya kurang matang gitu, seperti itu. Ya. Tapi saya spill sedikit gitu, Iya. langsung aja. Bisa. Tapi Ibu sudah ada solusinya untuk hambatan-hambatan tersebut? Sudah Pak, jadi diingatkan kembali gitu sedikit saja. Mereka sudah gitu. Berarti ada remedial sedikit ya Bu ya, untuk mengingatkan kembali pembelajaran sebelumnya begitu. Iya. Baik, selanjutnya pada observasi hari ini pengembangan yang akan benar-benar difokuskan itu di arah mana ya? Mungkin ini kan pertemuan ketiga ya Pak ya. Jadi yang saya kembangkan itu di arah proses pembelajarannya. Proses pembelajarannya berarti nanti proses pembelajarannya lebih dikembangkan lagi ya Bu ya. Lalu untuk model pembelajaran yang akan Ibu gunakan pada pertemuan ini apa Bu? Yang akan saya gunakan yaitu model pembelajaran discovery learning ya Pak ya. Discovery learning berarti tahapan-tahapannya? Intinya ya Pak ya, ada pemberian stimulus, terus pengumpulan data, pengolahan data, dan terakhir pengambilan kesimpulan. Itu langkah-langkah inti dari discovery learning ya. Baik Bu, selanjutnya strategi yang sudah Ibu siapkan untuk observasi kali ini apa saja? Dari mulai perencanaan ya Pak ya, terus pembuatan LKPD, terus PowerPoint, terus penyiapan tugas individu, asesmen, dan lain-lain. Asesmennya berarti masih formatif ya Bu atau langsung sumatif pertemuan ini? Formatif. Masih formatif, baik. Baik Bu Anissa, sebelumnya ini di kegiatan pra ya Bu ya, karena memang harus ada pra observasi. Setelah ini nanti saya ingin langsung melihat Ibu mengajar di kelas ya Bu. Ya. Terima kasih Bu ya waktunya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, boleh salam. Baru kita belajar PLT sama dengan Quran dimulai. Doa selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, semoga kita semua diberi selalu kesehatan. Amin. Oke, untuk hari ini ada beberapa orang yang kelihatannya yang bangkunya kosong-kosong. Kalian pada tahu temennya kemana? Oke. Nah, sebetulnya tidak usah saya absen satu-satu ya, tapi karena kelihatannya banyak, ini yang bolong-bolongnya, jadi kan saya absen satu-satu. Oh iya, nanti ketika saya absen, kalian harus menyebutkan perasaan kalian sekarang sedang apa kalian sedang sedih, sedang senang, sedang patah hati, sedang sedang apa ya? Yang saya sebutkan namanya, tolong acungkan tangannya dan sebutkan perasaan sekarang. Yang pertama Adit. Senang. Senang, alhamdulillah. Adlan. Sakit. Waduh, sakit.
Oke. Kemarin kita kan sudah, hari ini kita akan belajar tentang masih limit ya. Untuk pertemuan kemarin kita belajar limit fungsi aljabar tapi bentuknya X. Sebelum ke materi selanjutnya saya akan bertanya dulu. Apa yang dimaksud dengan limit, masih ingat nggak? Oke, siapa namanya? Aditya Ramdhani. Aditya Ramdhani. Apa itu limit? Arti dari limit adalah batas. Batas. Betul batas? Oh. Batas. Ada yang ingin menambahkan lagi tidak? Cukup ya. Oke, limit adalah batas, masih ingat tadi aja. Limit itu mendekati atau hampir sedikit lagi atau batas. Terus selanjutnya, penggunaan kata limit sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti sudah saya terangkan kemarin. Siapa yang tahu atau yang ingin memberikan pendapatnya tentang penggunaan kata limit digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Tuh. Siapa namanya? Yopi. Yopi apa Yopi? Yopi kira-kira mendengar kata limit itu di mana gitu atau sedang dalam apa? Limit dalam kuota paket internet, Ya. terus limit dalam uang jajan bekal sekolah. Uang jajan bekal sekolah limitnya 15.000 misalkan seperti itu ya. Boleh lah. Ya, boleh, oke. Ini unlimited ya, sering mendengar limit batas. Nah, ini yang sudah kita pelajari kemarin, limit fx mendekati a yang dinotasikan dengan limit x mendekati a, fx sama dengan a. Nah, sudah kita pelajari juga langkah-langkah mengerjakan limit fungsi tersebut. Ada 4 cara. Yang pertama substitusi langsung, faktorisasi, terus mengalihkan dengan bilangan sekawan dan membagi dengan variabel pangkat. Semuanya sudah kita pelajari kemarin. Nah, untuk hari ini yang akan kita pelajari adalah limit x mendekati tahingga. Ini ya, angka 8 yang kayak tidur itu namanya tahingga ya. Limit x dibacanya limit x mendekati tahingga dari fungsi fx. Atau dari sekarang silakan duduknya berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah saya berikan waktu itu. 1, 2, 3, 4, 5 bebas ya. Ada 5 kelompok kan? Ya silakan duduknya berkelompok. Kelompok 1 mana? 3, 4.
Kelompok 2. Mana kelompok 2? Oke, nomor 3, ada yang siap? Siap kene di sini. Nah, ini untuk kakak nomor 2 ya. Sekarang nomor 3. Ya. Limit X mendekati data 3. Soal di sini 2X plus 1 per X dikurang 1. Cara penyelesaiannya berhubung pangkatnya tidak ada yang lebih besar, jadi memakai X. Di sini 2X per X ditambah 1 per X. X per X dikurang 1 per X. 2X per X hasilnya 2 karena X-nya sama atau pangkatnya sama. Jadi hasilnya 2. Dan jika di sini tidak ada X atau X pangkatnya lebih besar dari bawah, hasilnya akan 0. Lalu yang ini X dan X per X hasilnya 1. Kenapa 1? Karena X bisa dibilang angka 1. Jadi 1 dibagi 1, 1. 1 dibagi X sama dengan 0. Hasilnya 2 per 1. 2 dibagi 1, 2. Oke, tepuk tangan. Ada koreksi tidak? Dari yang tadi? Nah, kalau ada? Tidak ada? Tidak ada. Kelompok tertentu ya? Ini sudah. Selanjutnya CD dan E. Siapa yang? Kami Bu. Silakan. Adit Pramdanu. Adit Parboy. Soal dari lim X mendekati. Adit tolong. Adit, ini jangan blocking. Ini teman-temannya di sini. Jangan Soal dari lim X mendekati kata 3 adalah X pangkat 2 dikurang 4 per 4X dikurang 3. Selanjutnya cari pangkat yang lebih besar dari pangkat-pangkat bilangan lainnya. Di sini ada X pangkat 2. Dari X pangkat 2 bagi semua bilangan menggunakan X pangkat 2 karena X pangkat 2 adalah pangkat yang lebih besar dari pangkat-pangkat lain. Di sini X pangkat 2 dibagi X pangkat 2 dikurang 4 bagi X pangkat 2 per 4X dibagi X pangkat 2 dikurang 3 bagi X pangkat 2. Semua bilangan dijumlahkan jika pangkat tersebut sama. Maka di sini pangkat 2 dan 2 sama. Di sini 1 dikurang 4 bagi X pangkat 2 tidak bisa karena 4 tidak mempunyai pangkat. Di sini juga sama, 4X dibagi X pangkat 2 tidak bisa, hasilnya 0 dikurang 3 bagi X pangkat 2 hasilnya juga 0. Maka di sini hasil dari 2X bagi 2X pangkat 2 adalah 1 dikurang 0 per 0 dikurang 0, hasilnya adalah 1 per 0. Dan di sini karena angka di atas lebih besar, maka di sini adalah limit akan hingga. Dan hasil dari soal ini adalah data hingga. Oke, soal tadi. Tadi ya, di sini tadi tidak punya pangkat, sebetulnya punya pangkat ini pangkatnya 1. Terus yang bawah pangkatnya 2. Jadi yang bawah lebih besar dari yang atas pangkatnya. Maka hasilnya 0. Siapa lagi? Kelompok 3. Dari Oke, Dindin, Muhammad Dindin, saya ke kelompok 4. Azhar yang tadi ya? Muhammad Azhar panggilannya siapa? Kaitkan soal dari 4 dikurangi 3X pangkat 2 tambah 3X pangkat 3 dibagi X pangkat 2 kurangi X ditambah 9. Kurangi 9. Cara penyelesaiannya yaitu tulis 4 dibagi X dengan pangkat terbesar yaitu X pangkat 3 dikurangi 3X pangkat 2 dibagi X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 3 dibagi
X pangkat 3 dibagi X pangkat 2 bagi X pangkat 3 dikurangi X dibagi X pangkat 3 dikurangi 9 bagi X pangkat 3. Azhar, kenapa semuanya dibagi X pangkat 3? Karena X pangkat 3 di sini adalah X dengan pangkat terbesar. Sama dengan di sini 0. Kenapa hasilnya 0? Karena di sini yang atas ini lebih kecil daripada yang bawah pangkatnya. Jadi ditulis 0 dikurangi 0 sama yang ini juga lebih kecil yang atas, terus ditambah 3 karena di sini 3x pangkat 3 dibagi x pangkat 3. Di sini 1 tidak ditulis. Jadi 3 dibagi 1 seperti itu 3 dibagi 0 kurangi 0 kurangi 0 sama dengan negatif 3 dibagi 0. Jadi negatif tak terhingga. Oke, dari kelima ini saya ucapkan terima kasih ya kepada LKPD-nya. Saya minta kumpulkan ya di akhir. Oke. Nah, dari pemaparan teman-teman kalian tadi sudah beberapa kali dijelaskan bahwa dari limit tak hingga ini kuncinya adalah untuk menyelesaikan limit fungsi aljabar yang variabelnya mendekati 0 atau x mendekati 0. Caranya adalah pembilang dan penyebut. Ada pembilang dan mana? Dulu ya, penyebut ya. Bahwa pembilang dan penyebut itu semuanya dibagi dengan variabel pangkat yang tinggi. Seperti tadi yang Azhar bilang, terus Adit bilang, dan yang lain juga bilangnya sama seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan memberikan tugas individu. Sudah saya share ke Google Classroom-nya masing-masing ya. Kalian nanti di rumah boleh dicek di Google Classroom-nya masing-masing sudah ada soal-soal untuk tugas individu di rumah ya. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih tadi penampilan di kelasnya hebat sekali ya. Secara garis besar tadi saya sudah melihat pembelajaran yang Ibu sajikan memang sudah berpihak pada anak gitu ya. Jadi memang sudah student centernya sudah kerasa gitu Bu, karena Ibu menggunakan pembelajaran discovery learning begitu. Namun ini ada beberapa masukan, Bu boleh diberi masukan? Boleh. Ya, ada beberapa masukan mungkin bisa jadi catatan Ibu ya untuk kedepannya. Yang pertama saya tadi lihat murid ini kurang aktif saat melaksanakan diskusi. Nah mungkin solusi yang bisa kita dapatkan itu kita bisa membuat model ajar lebih menarik lagi, lebih banyak lagi muatannya. Jadi tidak sekedar contoh soal atau latihan soal saja, tapi ada beberapa bahasan yang anak-anak perlu bertanya gitu, sehingga mereka ketika melihat LKPD itu saling nanya dan saling jawab begitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua Bu, tadi pas di pembukaan saya lihat Ibu sudah memberikan beberapa stimulus ya. Akan tetapi seperti yang kita ketahui ya Bu, untuk model-model pembelajaran di kurikulum Merdeka ini kan semuanya berbasis masalah ya Bu. Dari mulai PBL, discovery learning, project, PJBL dan lain-lain itu semuanya ada berbasis masalah. Jadi di sini saya belum melihat Ibu menampilkan sebuah permasalahan konseptual dari pembelajaran. Nah ini mungkin jadi masukan aja gitu ya, ini masukan aja. Ke depan mungkin setiap pembelajaran itu di awal itu apa yang akan kita sampaikan itu harus benar-benar anak itu paham permasalahannya gitu ya, masalah yang disajikan itu seperti apa. Itu mungkin beberapa catatan dari saya Bu ya. Terus yang terakhir di penutup, di kegiatan penutup tadi Ibu yang menyimpulkan ya Bu. Ya. Nah lebih baik ke depan yang menyimpulkan anak saja Bu. Gitu. Tadi saya bilang sudah hampir berpusat pada murid ya. Tapi kalau tadi ini anak dikasih kesempatan untuk menyimpulkan, lalu setelah itu mereka memberikan refleksi juga,
itu benar-benar anak yang melakukan semuanya, kita hanya fasilitator di sana. Ya, siap. Itu saja mungkin ya Bu ya, masukan dari saya. Ini mohon maaf nih, bukan saya menggurui ya, bukan bermaksud saya menggurui, tapi ini saling memberi masukan saja. Ke depan mungkin di minggu depan saya juga ingin diobservasi oleh Ibu, nanti apa yang menjadi kekurangan saya saat saya mengajar di kelas, silakan saja Bu, jangan ragu-ragu, supaya kita bisa memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi kepada Ya, anak kita. siap, Pak. Gitu ya. Pak. Terima kasih Bu ya. Ya, Sama-sama. duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.